Ulama berkumpul di Mojokerto, Jawa Timur dalam sarasehan membahas upaya menjaga kedaulatan bangsa. Hadir dalam pertemuan ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, juga adik kandung Gus Dur, Salahuddin Wahid. Sebanyak 70 ulama, cendekia, dan kalangan profesional berkumpul dalam forum peduli bangsa yang diadakan di Pondok Pesantren Riyadul Jannah, Mojokerto, Jawa Timur. Hadir diantaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, tokoh Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid, serta Muhammad Nuh dan Marzuki Ali. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini dibahas sejumlah isu, termasuk pemberdayaan ekonomi pesantren, serta sejumlah permasalahan sosial yang tengah terjadi. Usai pertemuan, Salahuddin Wahid atau yang lebih akrab dikenal dengan panggilan Gus Solah berharap seluruh komponen bangsa bersedia bersama-sama menjaga keutuhan bangsa. Kita berharap kita bisa lebih lebih tenang menyelesaikan, tidak saling menyerang. Sudah cukuplah menurut saya. Jadi Pak Ma'ruf cerita bahwa beliau dengan Majelis Ulama akan mencoba mengundang ormas-ormas untuk mencari bagaimana cara menyelesaikan ini. Polisi berkumpul di Pondok Pesantren Riyadul Jannah guna bersilaturahim sekaligus berdiskusi akan kondisi tanah air akhir-akhir ini. Dan Ferry Prihardi sudah berada di lokasi untuk melaporkan jalannya acara. Ferry, siapa saja ulama besar yang dijadwalkan akan hadir pada acara ini? Zakia, setidaknya ada 69 nama ulama yang direncanakan akan diundang dan akan hadir dalam sebuah silaturahmi yang bertajuk Sarasehan Peduli Bangsa. Di antara nama ulama-ulama besar, di antaranya adalah Gus Solah atau Kiai Haji Salahuddin Wahid yang informasinya masih dalam perjalanan untuk tiba di Pondok Pesantren Riyadul Jannah yang ada di Pacet, Mojokerto ini. Lalu juga informasi yang sudah kami dapatkan bahwa Ketua Majelis Ulama Indonesia juga sudah tiba di lokasi. Begitu juga nanti dengan Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun yang merupakan pendiri dan pemilik Pondok Pesantren Sarang Rembang yang masih dalam perjalanan hingga saat ini. Ada nama ulama-ulama lain yang sebagian besar memang berasal dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang diundang dalam sarasehan. Sebenarnya ini merupakan sarasehan atau agenda periodik yang biasanya dilakukan selama 2 bulan sekali dengan menampilkan atau membahas satu tema tertentu yang sedang hangat ataupun yang sedang terjadi di tanah air ataupun di Indonesia. Baru saja kami mendengar dari pihak panitia bahwa pada siang hari ini akan ada 2 tema besar yang akan dibahas bersama-sama, yaitu mengenai persoalan ekonomi dan juga persoalan pendidikan. Oleh sebab itu tadi kami lihat mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh juga sudah tiba untuk nanti memberikan serangkaian materi yang baru akan dimulai pelaksanaannya setelah pelaksanaan sholat zuhur berjamaah pada pukul 12 ini. Zakia. Ferry, kemudian apa saja yang akan didiskusikan hari ini? Ada 4 diskusi besar, tema diskusi besar yang akan dibahas ataupun yang akan berlangsung setelah nanti acara dimulai. Di antaranya yang kami himpun dari beberapa sumber mengenai bagaimana membangun kebersamaan dalam berbangsa, lalu juga apa pikiran pesantren untuk menggerakkan potensi bangsa. 2 hal ini adalah memang lebih besar kepada hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, lalu juga apa peran ulama dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dengar pendapat dari para habib, ulama, kiai, dan juga cendekiawan. Ini sepertinya lebih kepada apa persoalan yang saat ini tengah terjadi di negara Republik Indonesia dan akan dicarikan solusinya bersama-sama dengan mendengarkan pendapat ataupun juga pandangan dari sejumlah kiai, ulama, dan juga cendekiawan lainnya yang hadir di acara ini. Dan nanti akan ada pemateri-pemateri yang tidak hanya akan diberikan oleh ulama-ulama besar yang akan hadir dan sudah tadi sempat saya sebutkan, tetapi juga dari ulama-ulama dari sejumlah pesantren yang hadir di wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Rencananya baru akan dimulai nanti pukul 12 setelah sebelumnya akan didahului oleh pelaksanaan sholat zuhur secara berjamaah dan nanti akan berlangsung di masjid milik Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini. Zakia, kembali ke Anda studio. Baik, terima kasih Ferry Prihardi atas informasi Anda. Memberikan pengarahan usai melantik pengurus Garda Wanita Nasdem Malahayati, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Eva Wondo dari Bandung, Jawa Barat.
Eva, bagaimana jalannya pelantikan Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem kali ini? Ya, Alka, sebanyak 600 pengurus Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem seprovinsi Jawa Barat ini telah resmi dilantik. Tadi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Garnita Malahayati Irma Suryani Caniago. Acara pelantikan ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan saat ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tengah memberikan arahan kepada para pengurus Garnita Malahayati Partai Nasdem seprovinsi Jawa Barat yang telah resmi dilantik pada hari ini. Dan berikut kita simak bersama pidato pengarahan yang tengah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Saya ingin katakan, lagi-lagi itu karena ada dukungan kaum pergerakan wanita di dalam tubuh Partai Nasdem itu sendiri. Jadi kalau berbicara dalam konteks memperjuangkan emansipasi, kesamaan derajat kedudukan pria dan wanita, Nasdem bukan melihat itu sebagai isu baru. Itu bukan lagi isu baru bagi Nasdem. Nasdem sudah selesai dengan itu secara totalitas. Di darah dan jiwa perjuangan partai ini sejalan, senapas dengan apa yang diinginkan oleh pergerakan kaum wanita di negeri ini. Tetapi banyak hal-hal lain yang kita harus hadapi dalam konteks perjuangan untuk meningkatkan dari waktu ke waktu keinginan kita sebagai suatu bangsa, agar cita-cita proklamasi kemerdekaan kita yang memang menginginkan untuk menghantarkan kehidupan, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, harkat dan martabat bagi seluruh warga negara Indonesia, itu memang memerlukan konsistensi, semangat, dan terjaganya values, sistem dan nilai perjuangan itu sendiri. Bangsa kita menghadapi tantangan yang dari waktu ke waktu semakin lebih hebat lagi. Maka dibutuhkan energi yang terus-menerus harus bisa terakumulasi hingga kekuatan dan spirit, idealisme, konsistensi sikap menjaga api dan nyala spirit perjuangan itu tidak pernah harus berhenti. Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Kita bukan lagi menghadapi hanya sekedar tantangan dalam keinginan untuk bebas dari kebodohan dan kemiskinan. Bukan hanya sekedar itu. Bangsa kita telah menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Kita bahkan sekarang menghadapi tantangan baru, yaitu tantangan terhadap diperlukan kembali semangat seutuhnya dari seluruh komponen dan elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen sistem dan nilai kebangsaan kita, ideologi kebangsaan kita. Kita membutuhkan itu. Maka pidato pengarahan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sedikit mengutip garis besar apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, menyatakan bahwa kaum wanita atau perempuan ini memiliki tempat strategis untuk bergerak dalam kancah politik nasional. Dan tadi Surya Paloh kembali menegaskan bahwa komitmen Partai Nasdem untuk terus melibatkan kaum perempuan agar terus berkarya untuk bangsa Indonesia, dan kaum perempuan ini memiliki peran strategis untuk persatuan dan juga kesatuan bangsa. Alka, kembali ke Anda di studio. Baik, Eva Wondomo langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.